Halo sobat ternak, kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menghemat pakan ayam, khususnya ayam cemani. Saya punya beberapa ayam cemani yang bermain cemani, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan gemuk, cepat besar. Nah, apa rahasianya sobat? Ini saya menggunakan berbagai bahan-bahan makanan ayam yang saya racik sendiri sobat. Ini ada dedak bekatul, kemudian ada nasi aking, kemudian ada jagung giling. Nah, ini yang orang tidak tahu bahwa ini adalah pati sobat. Nah, kemudian untuk sayur-sayurannya saya menggunakan daun pepaya. Lalu buahnya saya juga menggunakan pepaya itu sendiri. Lalu untuk meramu, bagaimana menambah protein supaya lebih bergizi lagi, saya campurkan sedikit tepung ikan. Ada pun umbi-umbi yang saya gunakan untuk jamu-jamuan. Jamu-jamu ini berfungsi untuk selain untuk antibodi daripada ayam itu sendiri, juga daging ayamnya jadi lebih enak, lezat, karena sudah dibumbui secara bumbu-bumbu ini. Nah, ini adalah apa ini? Ini kunir kuning. Lalu ada temulawak, lalu ada jahe. Nah, daun temulawak ini juga bisa kita gunakan daunnya. Daun kunirnya juga bisa kita gunakan untuk sebagai tambahan sayuran. Nah, lalu untuk supaya tidak cepat masuk angin, ini kasih brambang atau apa namanya, bawang merah, lalu bawang putih saya sediakan seperti ini. Lalu ini ada lidah buaya. Apa yang ada di kebun saya gunakan semuanya. Ini semuanya ada di kebun. Lalu bagaimana cara meramu daripada semua bahan-bahan pakan ini? Oh iya sobat, ada lagi untuk bagaimana cemilan. Jadi ayam itu butuh cemilan selain makanan pokok. Ini cemilan yang saya gunakan adalah jagung. Ini seperti ini. Ini untuk cemilannya, jadi kalau sudah saya kasih makan, lalu kadang-kadang ayam itu kan suka lapar atau suka gerasak gitu, butuh makan. Lalu saya taburkan ke jagung ini untuk cemilan. Lalu sobat, bagaimana sih ini cara meramu dedak? Dedak ini juga ada rahasianya, bagaimana cara menggunakan. Tidak langsung dicampur begitu, karena kalau dicampur begitu ada yang menjadikan malah justru tumbuh kurus, tidak cepat besar, karena ada namanya zat. Kandungan protein ini lumayan, ada 14% dari kandungannya. Lalu ini tidak akan berfungsi dengan baik, malah justru apa yang ada di semua campuran-campuran ini akan terhambat proteinnya, karena ada zat penghambat daripada protein itu sendiri untuk menggunakan dedak padi sobat. Beda dengan polar. Kalau polar tidak ada zat pengikat daripada protein. Nah, di dedak ini ada zat pengikat protein, sehingga protein tidak akan berfungsi pada tubuh ayam tersebut. Lalu bagaimana cara supaya agar protein ini bermanfaat, berguna bagi ayam? Maka saya menggunakan EM4 untuk ternak. Nah, ini warnanya coklat seperti ini. Ini harus difermentasi nih sobat. Ini hasil fermentasi saya, dedaknya. Ini biasa untuk kita campuran. Ini seperti ini jadinya. Tumbuh jamur seperti ini. Baunya seperti tape. Enak justru. Ini akan menjadi lebih lahap. Kotorannya tidak bau, tidak ada lalat. Kotorannya cepat terurai dengan tanah. Tuh. Lalu bagaimana cara agar dedak tadi kalau sudah kita racik, kita mix, itu biasanya sisa-sisanya itu akan kering, tidak akan dimakan oleh ayam tersebut. Biasanya tarutannya pepaya yang dimakan, nasi aking yang dimakan, lalu nanti sisanya pasti dedak. Itu dedak harus diikat sobat dengan pati. Nah, pati ini kita butuh 3 sendok atau 4 sendok dengan 1 liter air. Itu kita ramu dulu, baru kita masukkan sayurannya ini. Sayuran biasanya, jadi sayuran ini biasanya saya masukkan dulu pada bubur pati gitu. Yuk
siapkan parut. Iya. Memarut dari pepaya tadi. Sobat. Nah ini dengan saya keluarkan dari tulang-tulang dulu, harus dicuci dulu ya. Sobat, ini namanya contoh aja, tidak tapi insya Allah nanti steril. Ini tulang-tulangnya kita bersihkan karena tulangnya nggak suka. Ayam itu nggak suka tulang daun pepaya ini. Bawang merah, siapkan bawang merah. Kita parut saja cukupnya. Kita pilih. Bawang merah ini satu bisa untuk 10 ekor sebenarnya. Karena sudah kandungannya untuk dosis daripada ayam itu nggak banyak. Ini bawang putih untuk per 10 ekor bisa 1 siung. Itu sudah cukup. Jahe satu gini bisa untuk 10 ekor ya. Lalu temulawak 10 ekor bisa kira-kira sebesar ini sudah cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak over, jadi tidak ada manfaatnya. Jari 10 ekor ayam. Kunyit ini banyak nggak apa-apa karena ini untuk antibiotik daripada ayam itu sendiri. Karena ayam kalau kita umbar itu ada berbagai virus di lingkungan. Ada bakteri, ada kuman, lalu ada jamur. Nah, yang paling parahnya lagi kalau tumbuh cuplak. Nah, cuplak itu juga perlu antibiotik. Cuplak, kalau manusia itu cuplak. Kan lidah buaya juga untuk tambahan nutrisi daripada ayam. Tapi untuk satu daun yang kira-kira berapa ini 25 cm ini bisa untuk sekitar 40 ayam. Jadi ini kandungan folat yang bagus untuk pertumbuhan daripada sel darah merahnya si ayam, sehingga perlu adanya folat, kandungan folat. Maka folat itu ada pada lidah buaya, sehingga ini saya gunakan hanya setengah saja. Saya pakai yang ujung karena yang besar ini bisa dimakan manusia. Lalu saya buaya kalau dimakan begitu saja ayam tidak mau, tapi kalau sudah dicampur nanti pasti akan kemakan. Apalagi ini lendir-lendirnya kalau dicampurkan pada formulasi pakan tadi sudah kecampur, sehingga kandungan daripada kimia yang ada pada daun lidah buaya ini sudah bisa disuplai pada ayam tersebut. Tadi padi ini untuk dimasukkan dalam formula daripada campuran mix pakan tadi perlu kita masak dulu. Yang dimasak hanya pati, sobat ternak, bukan yang lain nggak kita masak. Jadi pati ini kita masak supaya jadi bubur. Nah, bubur ini nanti akan mengikat jejak tadi, bekatul tadi, sobat ternak. Karena kalau tidak menggunakan ini, maka jejak akan terurai begitu saja dan tidak akan dimakan oleh ayam. Jadi kita nyalakan kompornya. Kira-kira ini 1 liter air, saya kasihkan garam 1 sendok. Boleh 2 sendok ya, sobat ternak. Lalu gula Jawa untuk glukosa. Ini kita kasihkan paling nggak segini. Banyak juga nggak apa-apa, sedikit lebih sedikit dari ini juga nggak apa-apa, hanya sekedar kalau glukosanya bagus ayamnya akan tidak dehidrasi, juga tidak akan mencret terutama, dan ayamnya nanti akan cepat tumbuh. Ini tidak terlalu lama, yang penting nanti sudah tampak jelinya sudah berwarna kristal putih, maka sudah kita bisa ambil.
sampai dingin, tidak dikasih makan pada saat panas. Kalau dikasih makan pada saat panas, maka akan panas dalam sehingga penyakit stop. Nih, kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Selanjutnya kita masak nasi akingnya, sobat ternak. Nasi aking harus direbus dulu untuk menghilangkan racun-racunnya. Lalu ini bekas bubur ini memang kotor, tapi bisa nanti kita bersihkan di kolam. Kita masukkan kolam, nanti akan bersih sendiri dimakan ikan yang ada pada kolam. Jadi kita masukkan air, kira-kira 1 liter air. Lalu kita masak sampai mendidih. Lalu kita tuangkan nasi akingnya yang sudah kita bersih. Kita ambil rata. Kita tuangkan hanya sekitar 5 menit saja, lalu saya rasa sudah cukup karena nanti kita akan cuci kembali. Ini kita ayak dulu pakai kapak bekas, pakai apa namanya, ceting bekas. Kalau sudah tiris seperti ini, kita cuci dengan air mengalir, sobat ternak, dengan air mengalir supaya racun, jamur, bakteri yang ada pada nasi aking, karena tadi hanya dimasak 5 menit itu mati, hilang lah. Jadi steril. Selanjutnya kita meramu semua bahan-bahan yang tadi kita sudah siapkan. Dari yang pertama sayur-sayuran ya, sayur-sayuran sama buah. Ini harus kita tuangkan pertama, lalu dikasihkan bubur. Bubur ini yang akan mengikat pada sayur-sayuran, karena sayur-sayuran kalau tidak diikat seperti ini nanti akan tidak termakan. Apalagi sifat ayam yang suka nyakar kalau makan, maka kan cakar-cakar gitu, nanti akan lepas dan akan terurai dan berjatuhan di tanah sehingga ayam tidak akan suka lagi makan. Jadi tetap higienis seperti ini. Ini jadi kita kasih adonan ya. Seperti ini adon. Ini nggak perlu semua dipakai, yang penting nanti sayurannya akan kena semua, lengket tapi kalis, cukup dulu. Terutama sayur ya, sayur itu sudah betul-betul lengket, sudah terselimuti oleh jenang tadi. Lalu ini rempah-rempah kita masukkan, lalu kita campur kembali seperti ini. Nanti akan masuk menjadi formulasi yang rata. Ini sudah rata. Berikutnya nasi aking yang kita masukkan. Lalu kita campur lagi. Kalau sudah seperti ini, lalu kita masukkan dedak atau bekatul yang sudah difermentasi. Nah, ciri-ciri daripada fermentasi yang berhasil adalah tumbuhnya jamur sama bau tape tadi ya. Nah, sedikit kita ambil aja secukupnya. Jadi ini nggak pakai dosis ya, yang penting terlihat nampak teksturnya yang penting. Jadi kalau tanya berapa dosisnya ini itu, kalau kita peternak biasa itu nggak perlu pusing, nggak perlu ribet. Yang penting kita campur aja. Yang penting nanti tekstur yang kita bentuk. Masalah takaran, oh ini sekian liter, aku pusing. Berarti kita pilih. Jadi kalau kita sudah menjadi peternak itu biasanya hanya pilih saja. Nah ini seperti ini sudah cukup saya rasa. Ini tekstur kalau mau teksturnya pada siang hari. Kalau siang hari atau pagi hari seperti ini teksturnya. Tapi kalau malam nanti kita bisa tambahkan supaya lebih akas lagi. Jadi kandungan airnya lebih sedikit. Kenapa? Karena nanti kalau makan itu kan belepotan, ayam itu belepotan. Jadi belepotan itu nanti jadi kotor di sekitar kepala dan bagian tubuh lainnya. Itu nanti akan menimbulkan jamur atau penyakit-penyakit lain pada ayam. Ini yang tambahan. Jadi untuk nambah tekstur yang lebih bagus, sama ini ada butiran-butiran yang lebih menarik lagi. Jadi tambah selera makan.
seperti ini, cukup secukupnya, nggak perlu banyak. Jadi prosesnya itu yang penting nampak aja, nampak butiran-butiran jagung seperti itu. Nah, lalu tepung ikan sedikit aja ya. Segini itu nggak perlu, segini nggak perlu, sedikit, karena hanya untuk bau-bau amis. Ini tepung ikan, paling nggak aja segini aja. Ini nanti kotor, kalau kotor jadi jamur, jadi paling nggak segini. Ini cukup, ini aja cukup untuk segini. Nah, kita supaya rata, nanti akan amis. Ini juga akan menambah selera makan ayam. Ini pada siang hari, menu siang hari seperti ini. Ini masih jam 12.00 ya. Ini menunya seperti ini. Nanti kalau sore hari saya akan lebih tiris lagi. Tidak perlu seperti ini. Dia kita kasih minyak, tapi lahap. Nah, makanya nggak seperti itu. Ini sudah kenyang sobat, tadi udah makan. Ini contoh saja. Ini usia 2 bulan, usia 2 bulan, 2 bulan lebih sedikit, 1 minggu. Demikianlah penjelasan tips dari saya tentang bagaimana membuat pakan alternatif sebagai pengganti konsentrat untuk pakan ayam cemani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.